Oke guys, welcome back to my channel. Bareng gue tentunya tidak lain dan tidak bukan siapa lagi kalau bukan Wisnu Karindangan, channel YouTube paling amatir yang pernah ada. Jadi guys, di video kali ini gue kembali lagi ingin berbagi tutorial, yaitu cara cek kecepatan internet WiFi IndiHome. Bukan cuma IndiHome sih. Jadi misalkan kalian punya jaringan internet dari provider lain kayak First Media, My Republic, ataupun Bisnet, ataupun yang lainnya, itu bisa juga kok guys, karena caranya sama aja. Dan di video ini juga gue akan coba jelasin kenapa kecepatan internet yang diberikan pihak provider itu nggak sama saat kita coba gunakan untuk mendownload. Misalkan kecepatan internet yang diberikan oleh pihak provider itu 10 Mbps. Tapi saat kita coba gunakan di HP kita untuk mendownload, itu kecepatannya cuma 1, sekian Mbps. Nah, itu nanti gue akan coba jelaskan sambil videonya berjalan ya guys. Sekarang kita coba cek dulu kecepatan internet gue ya guys. Caranya, kalian sambungkan dulu HP kalian dengan jaringan internet yang kalian miliki. Seperti ini. Oh iya, di sini gue menggunakan jaringan internet dari provider IndiHome ya guys. Jika sudah, langsung aja kalian buka browser kalian, bebas mau pakai browser apa. Di sini gue menggunakan browser Google Chrome ya guys. Kalian klik, lalu kalian ubah dulu tampilannya menjadi tampilan desktop ya guys. Caranya kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu kalian klik aja situs desktop. Nah, jika sudah, gue ubah dulu tampilannya menjadi landscape ya guys, biar lebih gampang. Ya, tampilannya udah landscape. Sekarang langsung aja kalian tulis di kolom pencarian, yaitu speed test. Seperti ini. Jika sudah, langsung aja kalian klik OK. Nah, dari sini kalian scroll ke bawah. Nah, lalu kalian klik aja yang ini ya guys. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Di sini langsung aja kalian klik mulai. Nah, yang pertama ini untuk mengukur kecepatan unduh atau kecepatan downloadnya ya guys. Ya, di sini gue dapet untuk kecepatan unduhnya yaitu 10,81 Mbps ya guys. Kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk mengukur kecepatan unggah atau kecepatan uploadnya ya guys. Ya, di sini untuk kecepatan upload atau kecepatan unggahnya gue dapat 2,06 Mbps ya guys. Di sini gue akan coba jelasin ketiganya ya guys. Mulai dari ping. Nah, buat kalian yang nggak tahu ping, jadi kalau kalian main game, semakin rendah pingnya maka gamenya akan semakin responsif. Kalau pingnya udah di atas 100 lebih, itu gamenya udah nggak bisa dimainkan atau dijalankan ya guys. Nah, kemudian untuk kecepatan unduh atau kecepatan downloadnya, gue dapet 10,81 Mbps. Di sini gue akan coba jelasin kenapa kecepatan unduh atau kecepatan download yang diberikan oleh pihak provider itu berbeda saat kita coba gunakan di HP kita untuk mendownload. Itu kecepatannya hanya mencapai 1, sekian Mbps. Jawabannya simple ya guys. Sebenarnya kecepatannya itu sama, hanya saja beda satuan. Nah,
Satuan yang digunakan oleh pihak provider ini menggunakan satuan megabit per second atau megabit per detik, disingkat Mbps. B-nya kecil untuk menandakan bahwa itu menggunakan satuan megabit per second atau megabit per detik. Contohnya bisa kalian lihat di provider seperti IndiHome, First Media, My Republic, Biznet, ataupun provider yang lainnya. Itu semuanya rata-rata menggunakan satuan megabit per second atau megabit per detik. Sedangkan kecepatan internet yang ada di HP kita itu menggunakan satuan megabyte per second atau megabyte per detik, disingkat Mbps juga, tapi B-nya besar untuk membedakan kalau satuan yang digunakan di HP kita itu menggunakan satuan megabyte per second atau megabyte per detik. Jadi 1 megabyte itu sama dengan 8 bit. Jadi karena kita tadi dapat kecepatan unduh atau kecepatan downloadnya 10,81 megabit per detik, itu tinggal kita bagi 8 aja guys. Contohnya seperti ini. Jadi hasil pembagiannya itu adalah satuan megabyte per second. Itu yang digunakan oleh HP kita. Kecepatannya sama, cuma satuannya aja yang berbeda. Bisa kalian lihat 10,81 dibagi 8, maka hasilnya 1,3 sekian sekian sekian. Kita ambil satu angka aja di belakang koma, maka kecepatannya itu jadi 1,3 megabyte per second atau 1,4 megabyte per second. Begitu guys. Dan pas gue coba untuk mendownload memang kecepatannya segitu guys. Bisa kalian lihat gambarnya itu kecepatannya 1,4 Mbps. Ini satuannya megabyte ya guys, karena B-nya besar, jadi megabyte per second atau megabyte per detik, sesuai yang kita hitung tadi. Nah, kenapa pihak provider itu nggak langsung aja menggunakan satuan megabyte per second, tapi malah menggunakan satuan megabit per second? Ya, menurut gue ini adalah salah satu teknik marketing aja ya guys, biar angka kecepatannya itu kelihatan besar. Contoh, misalkan gue sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang kecepatan internet, tapi ingin pasang jaringan internet. Terus datanglah si A, nawarin gue jaringan internet dengan kecepatan 10 Mbps dengan harga sekian, tapi satuannya itu megabit per second dan gue nggak tahu apa-apa soal itu. Terus datang juga si B, nawarin gue jaringan internet dengan kecepatan 5 megabyte per second dengan harga yang sama. Nah, otomatis karena gue sebagai orang awam dan gak paham masalah kecepatan internet, akan memilih si A, karena si B cuma nawarin kecepatan 5 Mbps dengan harga sekian, sedangkan si A nawarin 10 Mbps dengan harga yang sama. Padahal jaringan internet yang ditawarkan oleh pihak B itu kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan si A, karena satuannya menggunakan megabyte per second. Nah, karena tadi gue milih si A, otomatis si B akan berpikir, ngapain gue kasih kecepatan 5 megabyte per second kalau orang-orang masih milih yang 10 megabit per second. Lebih baik gue turunin juga jadi 10 megabit per second. Gitu sih menurut gue teknik marketingnya guys. Kemudian kita lanjut ke bagian kecepatan unggahnya ya guys. Di sini gue dapet 2,06 Mbps, sama satuannya megabit per second karena B-nya kecil. Jadi tinggal kita bagi 8, maka hasil baginya itu adalah
kecepatan yang akan kita dapatkan di HP kita yang satuannya sudah megabyte per second. Kecepatan unggah atau kecepatan upload ini gunanya untuk kalau kalian ingin upload video, upload foto, live streaming. Nah, buat kalian yang ingin jadi streamer gaming, kalian harus tahu kecepatan unggah atau kecepatan upload kalian itu berapa. Minimal harus 5 Mbps ya guys. Karena kalau cuma 2 Mbps kayak gini, gue amat sangat nggak saranin kalian buat live streaming game. Karena live-nya kalian nanti bakal patah-patah. Dan itu pasti akan nggak nyaman banget buat kalian dan juga buat yang nonton. Begitu guys. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga kalian paham dengan video gue ini. Dan semoga video gue ini bermanfaat. Jangan lupa buat like this video, comment, and subscribe. Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video amatir selanjutnya. Gue Wisnu Karindangan. Salam Karindangan. Bye-bye.